Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terupdate, yaitu bab 4320 dan bab 4321. Oke, kita langsung aja. Bab 4320. An Chong Kyu memiliki pikiran yang cermat. Meskipun perilakunya tidak cukup kuat, dia pasti melihat masalah lebih dalam daripada orang kebanyakan. Ketika dia menawar Hao Chundan di Jinling, dia telah bertemu dengan Fei Yanzhong. Pada pelelangan saat itu, dia pernah menaikkan harga ke ketinggian yang bahkan Fei Yanzhong tidak bisa capai. Terlebih lagi, yang membuat An Chong Kyu terkesan adalah bahwa setelah dia diusir hari itu, dia mendengar bahwa Fei Shanghai dari keluarga Fei telah merebut gelar patriot Fei Yanzhong dan bahkan melepaskan bunga rahasia untuk membeli nyawa Fei Yanzhong. Bahkan jika An Chong Kyu menyadari bahwa jika dia diusir, Fei Yanzhong tidak akan dapat memotret Hao Chundan seperti yang dia inginkan. Pada saat itu, An Chong Kyu juga merasa bahwa Fei Yanzhong yang berusia 96 tahun hampir mati dan umurnya pasti sangat pendek, sehingga tidak akan ada peluang untuk berbalik dalam kehidupan ini. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Fei Yanzhong yang berusia 96 tahun bisa tiba-tiba menembak karabin. Oleh karena itu, dia segera menyadari bahwa pasti ada masalah di sini. Bukan hanya dia, Fei Hao yang diculik dan terkena skandal besar, pasti ada tuan di belakangnya. Lia Lin mendengar penilaiannya saat ini dan berkata dengan sangat percaya diri, "Saya juga merasa bahwa hal-hal ini sangat salah. Apakah Fei Hao yang diculik atau Fei Yanzhong kembali ke New York? Pasti ada sesuatu di balik kedua hal ini. Mereka semua memiliki ahli yang sangat bagus, tetapi saya benar-benar tidak memiliki petunjuk apapun sekarang." An Chong Kyu berkata dengan serius, "Li Tua, penculikan Fei Hao yang, kamu seharusnya tidak menguasai siapapun yang berhubungan langsung sekarang, kan?" "Tidak," Lia Lin berkata dengan jujur. "Kami bahkan belum menemukan satupun saksi mata untuk barisan." "Tidak," Lia Lin berkata dengan jujur. "Kami bahkan belum menemukan satupun saksi mata untuk barisan ini." An Chong Kyu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau begitu, saya sarankan Anda untuk memeriksa jalur Fei Yanzhong. Fei Yanzhong berada dalam dilema ketika dia berada di Hoxia. Tetapi sekarang dia dapat kembali ke New York dengan cara yang megah. Bahkan dengan dia saat itu, Fei Kexin yang dikejar dan dibunuh bersama menjadi kepala keluarga Fei, yang membuktikan bahwa Fei Yanzhong membantu. Fei Yanzhong membantunya. Tidakkah kamu ingin tahu siapa tuan di baliknya? Cari Fei Yanzhong, dia pasti tahu." Lia Lin berseru, "Apa maksudmu? Orang yang menculik Fei Hao Yang dan membantu Fei Yanzhong kembali ke New York adalah orang yang sama." An Chong Kyu berkata tanpa ragu-ragu, "Itu benar, saya pikir itu pasti orang yang sama, atau kelompok orang yang sama." Lia Lin berkata dengan curiga, "Kalau begitu, aku tidak mengerti mengapa orang atau sekelompok orang ini menculik Fei Hao Yang, memotong kedua telinga Fei Hao Yang, dan mengungkapkan semua skandal Fei Hao Yang. Di sisi lain, dia membantu Fei Yanzhong kembali ke New York. Jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Fei Yanzhong, dia harusnya tidak menyerang cicit Fei Yanzhong, kan?" An Chong Kyu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan serius, "Li Tua, saya menduga bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan pemilik Hao Chundan." Lia Lin bertanya dengan heran, "Apakah itu pria misterius yang bahkan tidak peduli dengan 300 miliar dolar Amerika Serikat itu?" "Itu benar," An Chong Kyu berseru. "Kamu pikirkan, dengan kekuatan keluarga Fei, setelah Fei Shanghai menjadi kepala keluarga, dia ingin membunuh Fei Yanzhong, tetapi bahkan tidak ditemukan. Tetapi Fei Yanzhong bersamanya saat itu, kedua cucu bisa dikatakan sendirian di Hoxia, tanpa kerabat, meminta uang tetapi tidak memiliki kekuatan. Dan jika tidak ada ahli yang membantu mereka, mereka pasti telah dibunuh oleh Fei Shanghai." Lia Lin juga terkejut dan berkata setuju, "Itu benar, itu kebenarannya. Setelah Fei Shanghai berhasil merebut kekuasaan, mudah untuk membunuh Fei Yanzhong yang berusia 90 tahunan.
untuk dapat tiba-tiba kembali ke New York. Ada pasti ahli di balik ini. An Chong Kyu menjadi semakin bersemangat. Jika itu adalah pemilik Hao Chundan, maka mungkin dia ada di Amerika Serikat. Cepat dan periksa catatan masuk Fei Yanjong untuk melihat siapa yang memasukkan negara itu bersamanya malam ini. Lialin segera berkata, Chong Kyu, kamu benar-benar memiliki otak yang sangat bagus, lebih cemerlang daripadaku. Aku akan memeriksanya sekarang. An Chong Kyu buru-buru menginstruksikan, Li Tua, jika Anda menemukan petunjuk tentang masalah ini, Anda tidak boleh menyembunyikannya dari saya. Orang tua saya hanya dapat disembuhkan oleh Hao Chundan. Jika Anda menemukan petunjuk yang relevan, pastikan untuk memberitahu saya. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4321. Jangan khawatir, Lialin setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, aku akan segera memberitahumu. Jika aku menemukan sesuatu, jangan khawatir. Lialin setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, aku akan segera memberitahumu jika aku menemukan sesuatu. Lialin menutup telepon dan segera memanggil catatan masuk Fei Haoyang. Sejak Fei Haoyang masuk dari gedung VIP, jumlah imigran pada periode yang sama tidak terlalu banyak. Lialin dengan cepat memanggil informasi masuk lebih dari 20 orang pada periode yang sama. Di antara mereka, selain Fei Yanjong, Fei Kexin, dan Juan Jiku, hanya ada satu orang Cina yang masuk negara itu pada saat yang sama, bernama Su Lori. Ketika Lialin melihat nama Su Lori, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia belum pernah melihat wanita ini, tetapi dia pernah mendengarnya. Beberapa waktu lalu, Su Lori memimpin orang untuk menghancurkan keluarga Ryoto Matsumoto di Jepang dan bahkan melarikan diri di bawah pengawasan ketat pasukan bela diri Jepang. Ngomong-ngomong, setelah pasukan bela diri menderita kerugian besar, Lialin mendengar tentang itu namanya di depan. Tapi, dia tidak pernah berpikir bahwa Su Lori akan datang ke New York bersama Fei Yanjong. Dia segera menemukan rekan lamanya di Interpol dan memintanya untuk membantunya menyelidiki informasi Su Lori. Pada awalnya, Interpol Jepang mengeluarkan perintah buronan untuk Su Lori dan selalu ingin menangkap Su Lori untuk diadili. Surat perintah penangkapan ditarik diam-diam. Untungnya, basis data Interpol antar negara sama. Jika rekan lama Lialin segera memilah informasi Su Lori dan mengirimkan kepadanya. Setelah Lialin dengan hati-hati membaca informasi Su Lori, dia segera menelpon An Chong Kyu kembali. Segera setelah panggilan dilakukan, dia berkata, Chong Kyu, saya menemukan bahwa ada seorang wanita bernama Su Lori yang memasuki negara dengan Fei Yanjong. Wanita itu dulunya adalah putri tidak sah dari keluarga Hoxia Su. Keluarga Sus? An Chong Kyu bertanya dengan heran. Saya tahu sedikit tentang situasi keluarga Hoxia. Keluarga Su? An Chong Kyu bertanya dengan heran. Saya tahu sedikit tentang situasi keluarga Hoxia Su, yang mirip dengan kekuatan keluarga ipar perempuan saya. Sama sekali tidak ada Fei Yanjong. Beraninya orang-orang dari keluarga Su ikut campur dalam urusan keluarga Fei. Lialin berseru, Su Lori itu yang bergabung dengan Istana Wanlong beberapa waktu yang lalu, sekarang menjadi anggota Istana Wanlong. Istana Wanlong? An Chong Kyu tercengang dan berkata, bagaimana mereka bisa ada hubungannya dengan keluarga Fei? Lialin berkata, mungkin lelaki tua itu dari keluarga Fei menjanjikan banyak uang dan meminta Wan Longdian untuk datang dan membantunya untuk mendapatkan kembali posisi kepala keluarga. An Chong Kyu berkata dengan curiga, jika hanya masalah ini, maka spekulasi Anda sangat masuk akal. Tetapi pertanyaannya adalah, jika Istana Wanlong benar-benar disewa oleh orang tua dari keluarga Fei, mengapa mereka menculik Fei Haoyang? Kontradiksi untuk menculik cicit majikan saat dipekerjakan oleh orang lain. Lialin teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, Istana Wanlong pernah bergesekan dengan ipar perempuanmu sebelumnya. Apakah kamu tahu tentang ini? Aku tahu, An Chong Kyu berkata dengan dingin.
Tuan Istana Wanlong memiliki dendam terhadap saudara iparku. Dia membunuhnya terakhir kali. Dikatakan bahwa keluarga Ye menyerahkan setengah dari harta mereka, jadi mereka bisa dianggap lolos dari malapetaka. Lialin berseru, kalau begitu, Istana Wanlong mungkin telah mencicipi manisnya keluarga Ye dan ingin mendapatkan untung lagi dari keluarga Fei. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.